Maka kalau misalkan terjadi hal yang demikian, maka cukup dengan perempuan gugurlah kewajiban satu kampung, walaupun begini yang dibayangkan. Ya, tapi memang jarang pak ada satu kampung tuh lakian kededet. Ya, di kampung mana coba? Itu di film ya, Pulau Bebinian. Mulai ini ada macam itu ya ada. Ya, bisa liburan ke sana buatnya. Kemana Pulau Bebinian? Itu ada lakian. Ada itu di film ada itu. Tapi kalau memang pas lagi terjadi demikian, dulu orang waktu di Hadramaut itu namanya kampungnya Mashhad Al-Ghaiwar. Mashhad Al-Ghaiwar itu kampung perampok, kampung penyamun. Ya, kalau kita legal lah, suka jaga orang di jalan, kemudian dirampas. Nah, kebetulan di kampung itu lelakiannya kada tapi ada. Orangnya banyak merantau. Ya, lelakian dewasa sebenarnya banyak di kampung itu, cuman merantau ke Saudi, ke Arab Saudi. Jadi banyak orang sana orang Hadramaut. Jadi mencari nafkah, ikhtiarnya tulakan ke Arab Saudi. Karena kalau penghasilan di Hadramaut itu kadang-kadang yang berkebun hanya orang-orang sugih yang tahu berkebun kurma, ya kebun apa tuh gandum. Ya, kalau orang-orang biasa ekonominya standar kada tahu. Sebab biaya untuk buka kebun itu mahal. Harus bikin sumur bor yang ratusan meter ke dalamnya. Jadi bola sumur bor itu udah makan biaya yang luar biasa. Jadi kalau orang ekonominya standar di bawah rata-rata pada awal udah ngebun di sana. Sebab perairannya amun kada macam itu kada tumbuh. Ulun di sana hampir 2 tahun hanya rada hujan. Kalau kita nanam tak bakal tumbuh, nanam langsung di gurun tuh tak bakal tumbuh. Kering, ya campur batu pasir. Ada tanahnya juga. Cuman gersang. Jadi kalau mau berkebun harus diairi dulu, dibikin kotak, dibikin macam kayak bendungan keliling, bikin berapa meter, karena hanya dialirkan air, direndam dulu agak-agak seminggu. Jadi tanah itu jadi lumpur, batu hanya ditanam. Kalau enggak bisa. Tadi hidupnya kayak orang nanam kurma. Itu nanam kurma itu berendam baik. Jadi bikin lubang kira-kira 1,5 meter persegi. Andai pohon kurma di tengah-tengahnya direndam, itu selang air itu berumatian di situ. Kecuali kalau nyedah penuhnya dimatikan, kurang lebih segini sumurnya tuh direndam, kayaknya dahnya hidup, hanya ramping membayuni. Nah jadi biayanya mahal. Nah jadi di sana tuh ada banyak lelakiannya di kampung tuh. Makanya dulu kami kada ada sembahyang Jumat di situ. Lawas sampai 3 tahun kada sembahyang Jumat. Orangnya ada santri ada, cuman kami bukan mustautin. Ya, cuman masih ada lah. Ya, masih ada lelakiannya. Artinya kalau ada yang meninggal dunia, tetap lelakian yang membayangkan. Jadi kalau terjadi hal yang seperti itu, ya kewajibannya untuk laki-laki, yang menggugurkan kewajiban itu laki-laki. Tapi kalau memang tidak ada laki-laki, maka cukup dengan perempuan gugurlah kewajiban. Kemudian untuk syarat sah sholat jenazah itu sama kayak syarat sahnya sholat 5 waktu atau sholat fardu ataupun sholat sunnah. Harus suci dari najis, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, wajib menghadap kiblat, kemudian juga menutup aurat, dan masuk waktu sholat. Nah, masuk waktu sholat jenazah tapi lain kayak waktu sembahyang 5 waktu. Namun kita kan zuhur, azan, ada waktu yang tertentu, ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah kalau untuk sholat jenazah beda, kada sama awan sholat biasa. Jadi kapan sholat jenazah itu masuk waktunya? Bila jenazahnya sudah dimandikan, sudah masuk waktu sholat walaupun belum dikafankan. Makanya kalau orang tayamum, salah satu syarat sah tayamum, kita kalau hendak bertayamum itu sudah masuk waktu sholat. Mau sholat zuhur tapi kita kada berwudu, bertayamum misalkan di daerah yang tandus, itu tidak boleh untuk tayamum sholat zuhur jam 11 belum sah tayamumnya. Karena kita tayamum itu mau dipakai untuk sholat zuhur. Jadi setelah masuk waktu zuhur baru boleh tayamum. Nah kalau misalkan terjadi masalah sholat jenazah,
Kita mau sholat jenazah, kapan masuknya waktu sholat jenazah? Hendak bertayamum nih, bila kita bertayamum, ada tanda-tandanya, ada pakai azan orang yang jenazah, ya. Jadi masuknya waktu sholat jenazah itu bila jenazahnya sudah dimandikan, walaupun belum dikafankan. Boleh udah tayamum kan? Ya, udah boleh hukumnya tayamum. Yadkhulu bi ghuslil mayyit aw ma yaqumu maqamahu katayamum. Atau misalkan jenazah itu memang tidak bisa dimandikan, seperti kemarin kita sampaikan, kalau ada orang meninggal terbakar, tidak bisa dimandikan, sebab kalau dimandikan bagian anggota badannya itu bakal hilang, terbawa banyu, angin bang, kulitnya hancur, ya gosong. Jadi kalau misal disiram, nah terbawa air. Jadi jenazah yang seperti itu ditayamumkan. Nah masuk waktu sholatnya sudah jenazahnya ditayamumkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada juga hukum menyolatkan jenazah itu hukumnya haram. Jadi tidak semuanya wajib, ada yang haram. Kapan? Satu, ya, kalau jenazahnya itu idza kana syahidan ma'arakatil kuffar, orang-orang yang berperang melawan musuh-musuh Allah untuk menegakkan agama, mati di medan perang disebut dengan syahidud dunya wal akhirah, mati syahid dunia dan akhirat, karena dia untuk menegakkan agama. Nah itu haram disalatkan. Kenapa? Karena kada dimandikan. Dan haram hukumnya dimandikan. Kenapa? Karena kalau dimandikan darah yang di badannya hilang. Li'anna dama syuhada athyab 'indallahi min rihil misik, kata Rasulullah SAW. Darah orang mati syahid itu di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Jadi kalau dimandikan habis hilangan itunya. Karena tidak dimandikan tadi, sehingga tidak bisa disolatkan. Maka haram hukumnya disolatkan. Ya terus kayak apa? Ya kan sudah yang orang yang mati syahid tidak ada hisab, tidak diazab di alam barzahnya, alam kuburnya, karena disiksa lagi. Ya, makanya kalau ya para mujahid itu memotivasi orang untuk berjihad. Pokoknya kita yang pengecut nih jadi semangat wani jadinya. Bidadari udah nunggu, macam terbayang udah wajah bidadari itu. Ya, jadi kalau misalkan dengan senjata, dengan parang, tidak ada takutnya lagi sudah. Pokoknya bila mati udah disambut oleh bidadari. Nah, kalau ada semangat. Jadi kalau menyampaikan semangat jihad itu dengan hadis, dengan dalil-dalil yang kuat, apalagi yang menyampaikan menggebu-gebu, wah pokoknya beda lagi sudah. Bini aja udah heran lagi kita di rumah, ambil parang pulang kita. Coba kita lihat saudara-saudari kita yang di Palestina, anak kecilnya tidak ada yang takut, biasa aja. Bom meledak di sana gantinya, ya. Makanannya kita, bunyi bom di rumah ini di sini pecat sudah. Kayak apa? Ada jihad, ya. Karena motivasi jihadnya belum ada. Coba kalau kita dengar motivasi jihadnya dengan semangatnya luar biasa, tidak dihisab, tidak diazab di alam barzakh. Ketika nanti di akhirat, ya, orang ngumpul di mahsyar ini berdahulu. Jadi rohnya orang yang syahid itu, ya, langsung dibawa ke surga, langsung dibawa ke surga. Dipersilahkan oleh Allah untuk mengitari mengelilingi surga, walaupun sebelum kiamat belum boleh menikmati, cuman miti itu udah boleh keliling miti surga tuh, melihat istananya, pemandangan-pemandangan, nikmat-nikmat surga udah diperbolehkan. Makanya ketika mereka wafat udah surga sudah. Jadi kada ada di alam barzahnya. Makanya kada ada ya siksa di alam barzah. Ketika nanti hari kiamat mereka tidak dihisab, langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Maka orang yang mati syahid di medan perang itu haram untuk disolatkan. Tapi kalau syahid akhirat saja itu wajib diurus. Siapa syahid akhirat? Misalkan meninggal karena terbakar, meninggal karena tenggelam, wa in kana alsiyan birukubil bahri. Kalau ada orang meninggal beberapa waktu yang lalu, sering kita dengar ada bencana, ya, ini baru-baru kemarin tuh ada juga yang tenggelam, ya, gugur dari bombong, akhirnya kada ketemu, meninggal, ya. Kata
Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, kalau ada orang meninggal tenggelam, misalkan jatuh dari pompong atau apakah, maka hukumnya syahid akhirat. Walaupun niatnya, sebenarnya niatnya berpompong, berbot dan sebagainya itu di laut itu untuk maksiat, tapi meninggalnya tenggelam, maka dapat pahala syahid akhirat. Wa in kana alsian birukubil bahari, walaupun dia niat untuk mengarungi lautan itu tujuannya untuk maksiat, tapi meninggalnya tenggelam, mati lama sedikit, maka mati syahid. Ya, mati syahid tuh. Nah, untuk yang mati syahid akhirat tetap wajib diurus, sama kayak ngurus orang yang meninggalnya normal. Kemudian siapa lagi yang diharamkan untuk disolatkan? Wasibqan kharaja mayyitan. As-sibtu kal kabiri fil wafati in zaharat amaratul hayati aw khafiyat wa khalquhu qad zahara famna salatan wa siwaha tubira aw ikhtafa fa fihi lam yamtani' wa satruhu wa dafnuhu qad nudib. As-sibtu kal kabir, kalau ada janin yang keluar dari perut ibunya, dari rahim ibunya sebelum umurnya 6 bulan, maka wajib diurus. Orang kita bilang keguguran, maka wajib diurus seperti mana mayat orang dewasa. In kharajat, apabila keluar janin tersebut dalam keadaan hidup. Fihi amaratul hayati, ada tanda kehidupan. Misalkan pas lahir nangis bentar itu meninggal. Pas lahir kelihatan bergerak bernafas, habis itu meninggal. Pas lahir tidak bersuara, tapi ada kaki kah tangan kah bergerak, ya. Maka kalau ada tanda kehidupan seperti itu, walaupun janin yang belum berumur 6 bulan, ya, kemudian keguguran, maka wajib diurus seperti orang dewasa. Wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, dan wajib dikuburkan. Aw khafiyan wa khalquhu qad dhahara famna salatan wa siwaha atubira. Tapi kalau seandainya janin itu ketika keluar dari rahim ibunya tidak ada tanda kehidupan, tidak terlihat bernafas, tidak terlihat bergerak, apalagi menangis, cuman udah berbentuk, udah ada kepala, udah ada tangan, udah ada kaki, maka wajib diurus sama seperti orang dewasa kecuali sholat. Wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib dikuburkan kecuali sholat. Maka sholat tidak wajib, karena ini belum sempat hidup di dunia. Aw ikhtafa fa fihi lam yamtani, aw khafiyat wa khalquhu qad zahara, aw ikhtafa fa fihi lam yamtani sholatan. Aw ikhtafa, atau misalkan tidak ada, belum ada tanda-tanda hidup, belum ada bentuknya, baru berbentuk segumpal darah atau segumpal daging, mudghah, hanya segumpal daging, jadi belum ada tangan, belum ada kepala, belum ada kaki, maka tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban apa-apa, cuman sunnah dibungkus, habis itu ditanam. Jadi dibungkus, terserah bungkus pakai apakah, ya plastik aja kan dibungkus, habis itu dikubur, sunnah. Kada wajib. Kalau seandainya dilempar gitu aja, kalau tiga banyak apa? Ya, mun berdosa beda. Ya, tapi sunnahnya dibungkus. Jadi dibungkus baru dikuburkan. Kalau belum berbentuk apa-apa, misalkan janin-janin yang berumur misalkan baru 40 hari, ya dicek misalkan tes apa tuh? Tes pack, ya positif hamil. Kalau baru 40 hari usia kehamilan, keguguran. Yang keluar baru berbentuk misalkan segumpal darah, ya udah bungkus saja, bungkus tanam, sunnah, tidak wajib. Ya seandainya pun tidak diapa-apakan, ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah itu hukumnya haram. Jadi kalau misalkan disolatkan, kada boleh itu. Kharaja mayyitan, kalau keluarnya dalam keadaan sudah meninggal. Au kafiran, begitu juga orang kafir, walaupun baik betul orang kafirnya. Kita punya tetangga misalkan kada Islamnya, cuman baiknya Allah, sosialnya bagus, ya kalau bulan wadai kada suah ada membagi, ya masa undang galah dapat terus kita juga bagiannya, meninggal lahnya, rasa kasihan kita sembahyangkan hak, kada boleh, haram hukumnya, kada boleh, ya kecuali dari Islam, ya, mun kada Islam haram.
haram. Kita boleh mendoakannya supaya dapat hidayah, mendoakan supaya dosa diampuni, kada boleh. Karena syaratnya nya kurang, ini kada beriman. Nah, jadi mendoakan orang kafir, doakan supaya dapat hidayah. Ya, jangan doakan ya Allah ampuni dosanya, ada tawa. Ya, syaratnya yang kurang, dan diampuni dosa itu syaratnya kurang, karena ada kesalahan yang paling fatal baginya, menyekutukan Allah. Ya, menduakan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, itu kesalahan fatalnya, ada tawa. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni dosa seluruh hambaku dalam hadis kudusi kecuali syirik. Ya, kecuali menyekutukanku, menyekutukan kepada Allah aku ada ampuni. Nah, kecuali nanti kalau dia memang bersyahadat. Nah, itu hukumnya haram. Kemudian ada hukum menyolatkan jenazah itu khilaful aula. Cuman ya, ini banyak perdebatan. Kita saksikan kemarin ya. Ya, mudah-mudahan nih kita kada keliru pahamnya. Kita simak sama-sama, kita pahami baik-baik, jangan terbawa pulang atau bertengkar di jalan. Ya, nyolatkan jenazah lebih dari satu kali. Ya, ini di kitab Syarah Yaqutul Nafis karangan Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Kemudian ada juga di dalam kitab Kasyifatul Najat karangan Syekh An-Nawawi. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab Hasyatul Turmusi karangan Syekh Mahfud Termas, Jawa Timur. Jadi untuk menyolatkan jenazah ini memang pertama hukumnya fardu kifayah. Dan tidak ada hukum sholat jenazah itu sunnah. Nah, itu pertama dulu. Jadi nyolatkan jenazah itu kada ada hukumnya yang sunnah. Hukumnya fardu kifayah. Baik. Sekarang kalau misalkan sholat jenazah itu disolatkan berulang kali. Pertama kita ambil dulu di kitab Syarah Yaqutul Nafis. Boleh menyolatkan jenazah itu sampai beberapa kali, tapi orangnya belai-lain. Kalau di kitab Syarah Yaqutul Nafis, misal ulun sudah sholatkan, ya sudah sholat tadi, habis itu jenazah itu disolatkan balik, maka saya tidak ikut lagi. Takrirus sholat, ngulang disembahyangkan boleh, tapi yang ada tuh sholat tidak boleh. Yang ada itu ulun ulang 4 membayangkan, berarti ulun 2 kali, dan seterusnya. Jadi kalau jenazahnya disolatkan sampai berkali-kali ya silakan, dan 10 kali kata orang. Tapi orangnya beda-beda. Itu di dalam kitab Syarah Yaqutul Nafis. Boleh orang yang sama, kata Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, orang yang sama nyolatkan 2 kali boleh. Tapi ada syaratnya. Hukum sholat yang pertama fardu ain. Contoh, ada orang pergi ke hutan berduaan benar, ada kawan lain meninggal satu di antara kawannya nih, maka hukum yang kawan yang hidup itu fardu ain, mulai dari memandikan, mulai kemudian mengkafankan, menyolatkan, itu semua fardu ain. Nah, digawinya lah solonganan, yang mandikan, yang ngafankan, yang nyolatkan. Setelah menyolatkan ada orang datang, berarti berkawan sudahnya. Ya, kemudian orang yang datang tadi membayangkan lagi, maka yang membayangkan solonganan tadi boleh mengulang. Nah, itu yang boleh diulang. Itu kata Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Ya, jadi kalau kita hendak membayangkan yang kedua kali, boleh kata beliau, bila mana hukum sholat yang pertama untuk kita fardu ain, dan hukum sholat yang pertama fardu ain itu kalau tidak ada orang lain. Orang yang banyak ini fardu kifayah. Tapi kalau kita lihat di dalam kitabnya I'anatul Talibin, kemudian Hasyatul Turmusi, Syekh Mahfud At-Termas, ya itu boleh, walaupun berulang kali pun tidak apa-apa. Jadi sebagian ada yang berpendapat begini, entah pendapat entah akliyah aja, apa dalil wallahu a'lam. Kalau sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, kan kalau fardu kifayah bila sudah disembahyangkan berarti tidak berdosa lagi yang lain-lain. Ya. Jadi kalau nyolatkan lagi dapat apa aja yang sembahyang yang kedua? Ini sudah gugur Pak. Tetap fardu kifayah. Tetap fardu kifayah.
Jadi bukan berarti gugur itu yang lain menghadap membayangkan kada pahala. Gugur itu tuntutannya saja, untuk pahala tetap dapat. Ya, bahkan orang sudah sembayangan, kita hanya datang nih terlambat, jenazah belum diangkat, sholat aja tidak apa-apa. Bayang aja di situ. Ya, cuman jangan pas kita membayangkan angkat hubungannya, bawanya ke ambulan. Nah itu jangan. Buat dulu kita berunding dulu. Asmana, ulun minta izin dulu nih ngambil berkahnya. Allah Akbar, kita dulu jangan diangkat. Mau diangkat pas saya kita ngapungi. Nah jadi itu hukum mengulang sholat jenazah. Nah, jadi jangan kita jadikan perdebatan kayak guru kita almarhum Abah Kiai Muiz. Ya. Beliau disolatkan di mana dulu, di rumahnya. Di majelis kan di rumah. Di rumah. Habis itu di majelis. Habis itu di Masjid Al-Huda. Habis itu baru di pondok. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Boleh-boleh aja. Jadi bagaimana hukum orang yang nyolatkan kedua? Tetap fardu kifayah. Tetap fardu kifayah. Karena hukum sholat jenazah itu tidak ada yang hukumnya sunnah. Ya. Beda kalau kita sudah sembahyang zuhur pulang. Nih saya sudah sholat isya. Tadi sudah sholat isya. Ada pulang kawan membawai sembahyang isya-nya belum sembahyang isya. Ya, Pak Haji bilang, ya. Kata Pak Haji, sudah nggak sembahyang isya? Ya belum, sudah. Saya belum di Pak Haji. Tapi mau berjamaah, ya udah Pak Haji ajak saya. Ya, saya pun sholat. Ikut sholat. Entah saya jadi imam atau jadi makmum. Maka sholat saya yang kedua itu hukumnya sunnah. Ngulang. Ya ada tuh sholat. Boleh kada apa-apa. Tapi dapat pahalanya pahala sunnah. Ya, tapi untuk sholat jenazah kada dapat pahala, tetap fardu kifayah. Ya, mudah-mudahan kada keliru kita. Jadi kalau menjumpai orang menyolatkan jenazah lebih dari satu kali, apalagi orang alim besar, biasanya jamaahnya banyak, kada kemuatan wadah. Dulu almarhum Habib Anis, ya, bin Alawi bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo, sekitar 2006-2007 beliau wafat. Itu yang menyolatkan, masya Allah, orang yang banyaknya, kada muat wadahnya. Jadi harus disolatkan beberapa kali. Antrian. Bukan lagi Kiai Haji Syafi'i Hazami di Jakarta, alim besar. Ya. Beliau kalau ditanya masalah agama, kada di kitab kada, cuman jawabannya di kitab plus dikasih tahu. Misalkan pertanyaan, ya, anggaplah masalah mayit yang tidak dikhitan, mayit yang belum bersunat, kayak apa hukumnya? Beliau jawab gini hukumnya. Di kitab ini, juz ini, halaman ini, macam kayak Ustaz Adi Hidayat kalau jawab masalah di dalam Al-Quran. Itu kayak Syafi'i Hazami. Ya, alim besar luar biasa. Beliau mutarah sekitar 15 tahun. Baca kitabnya aja sekitar 15 tahun. Ya, aja. Jadi ada beliau sempat membukukan pertanyaan-pertanyaan orang itu, dibukukan sekitar ada 7 jilid. Saya ada alhamdulillah sempat beli. Itu tanya jawab, jadi dikumpulkan, dibukukan lagi. Ya, jadi sampai 7 jilid. Alim luar biasa. Nah, ketika beliau wafat disolatkan beberapa kali. Jadi kalau sekali lagi kalau kita jumpa yang demikian, ya jangan menggerutu di belakang. Kok itu semua yang berulang buat kita aja. Ya, kalau di Hadramaut sudah semacam kayak kewajiban. Sebelum dibawa ke masjid atau dibawa ke tempat menyolatkan jenazah, mesti di rumah disolatkan dulu. Bikin dulu 3 sabta, berapakah orangnya? Ya, disolatkan dulu umum di sana. Kenapa? Satu di antara alasannya dikhawatirkan waktu bawa jenazah itu goncang-goncang keluar najis. Nah, keluar najis walaupun membayangkan di masjid tidak salah itu sebayangnya. Karena baiknya harus dalam keadaan suci. Kalau ada najis harus bersihkan dulu baru bisa disolatkan lagi. Makanya sebelum dibawa langsung sholatkan. Nah, konteks kemarin almarhum Kiai Haji Badrun pimpinan Pesantren Rahman. Ya, beliau sebelum dibawa ke masjid sholatkan di rumah dulu. Ya, sembahyangkan di rumah, terus dibawa ke masjid, baru sholatkan lagi. Apa-apa. Jadi diulang kali sembahyangnya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya.